Ada experience seperti itu, ada experience juga yang ditawarkan seperti itu. Sekarang kan orang datang pesan selesai gitu loh. Apa nggak ada curiosity-nya lagi orang untuk datang di kedai kopi. Apalagi kalau kita ngomongin sebuah event. Tapi mungkin gini sih Pak, kalau gue ngerasain kalau lo ngomong assignment seperti itu, gue kayak ngerasa bahwa apa ya? Gue sih sebenarnya kalau gue bilang, gue tuh jadi banyak aja yang ini Pak, apa namanya itu? Orang-orang yang datang buat beli kopi dari biji ke toko kopi. Oh, menurut lo itu sebuah experience dan baru yang berbeda nih? Ya yang berbeda, maksudnya kalau dulu di tahun 2018-2019 orang datang ke coffee shop yang jualan sama jualan bin ya. Mereka biasanya cuma buat oleh-oleh doang Pak. Gue berapa kali tuh temen gue tuh selalu nanya ke gue. Dulu gue kan belum gue kan nggak main semendo ya. Jadi gue bingung kalau ditanya, oh mana? Gue biasa lempar ke Beska, ke Luthier, kurang lebih dua orang itulah yang gue sering lempar karena nyari semendo. Nah, tapi bentukan yang mereka dapat itu kayak cuma oleh-oleh doang, Pak. Habis itu kayak coffee shop yang bereberkan juga roaster itu, memang itu jadi di rak-rak merchandise kan? Iya sih. Iya kan, sama jak, sama apa segala macam gitu. Dan gue nggak tahu itu bergerak apa enggak sih. Iya makanya. Gue tuh di sini setelah gue merubah nama menjadi toko kopi, itu kan harapannya adalah gue kayak bukan lumbung ya. Kalau lumbung gue dimanfaatin artinya. Kayak tempat emang ini toko kopi, lu bisa beli kopi, lu bisa ngopi juga gitu. Harapan kan gue gitu. Ternyata itu terjadi Pak, ketika di 2020, 2021 terus tahun ini. Gua tahun ini sengaja nggak ngisi toples buat dijual itu Pak. Maksudnya buat di kedai? Ya buat yang dijual gramasi itu, karena yang dibubuk gitu. Gue pengen tahu. Ini cuma karena 2021 kemarin aja, atau memang sebenarnya orang nyari? Ternyata nyari Pak. Jadi orang memang sekarang cukup pinter juga menurut gue tuh, udah tahu. Jadi dia kayaknya kalau datang dia nyari-nyari tempat semacam ini kayak gitu. Untuk nyari kopi bubuk. Cuma kopi bubuk loh Pak. Gue bentukan gue tetap dari biji. Jadi kalau dia mesen gue giniin dulu gitu. Cuma memang secara pembelian mereka perlu edukasi. Pembelian tempat gue tuh masih banyak Pak. Sekilo dia bilang gitu. Sekilo ada yang beli segitu. Gue selalu bilang bahwa Bapak kalau buat di rumah nggak harus beli sebanyak ini gitu. Karena menurut gue dia tuh kayak nggak ngebayangin Pak, setengah kilo tuh sebanyak apa Pak. Lu tahu gulaku sekilo tuh kan, lu kan dia pasti ngebayangin segitu doang gitu kan, setengah kilo berapa sih gitu kan, mungkin bikin dalam hati dia gitu. Padahal setengah kilo tuh lu bisa, kalau pakai 10 gram bisa 50 gelas gitu loh. Sebulan lebih dong, artinya kalau lu sehari satu gitu. Nah yang itu yang nggak ini, edukasi yang itu yang kurang. Mungkin gini, gue tuh juga kepikiran gitu Pak. Kan kita pernah ngebahas bahwa masalah roasting Pak ya. Artinya ada... Coba udah 30 menit Pak. Ajar lah ya. Ada pergeseran dari menyeduh ke kenal roasting. Sama dengan semakin banyaknya roasting gitu. Maksudnya apakah ini dalam bayangan tuh gini Pak? Dulu kita bicara soal kopi sebagai sebuah minuman gitu kan, artinya bagaimana dia diseduh dengan segala macam kompleksitasnya kan. Sekarang gue tuh membayangkan bahwa sekarang orang tuh mencari kopi dengan
ibaratnya gini, gue pengen ngopi, dulu gue pengen ngopi mau yang asam, mau yang pahit, mau yang lebih sweet segala macam. Sekarang orang itu sudah ke level selanjutnya bahwa dia mencari biji kopi dengan profil yang dia mau gitu loh, Pak. Iya, iya. Artinya dia nggak lagi oke, yang penting gue dapet biji kopi yang gue mau atau sudah dibubukin, terus ya udah gue bikin sendiri atau intinya buat gue sendiri lah gitu. Jadi gue nggak lagi ke kedai kopi untuk minum kopinya gitu loh. Apakah gue tuh maksudnya gue membayangkan bahwa sudah pada akhirnya perlahan-lahan kita tuh sudah sampai di level tersebut gitu. Orang datang, kalau dulu misalnya bercerita tentang kopi ini diseduh segala macam bla 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 jadinya notesnya seperti apa, sekarang orang tuh mulai beranjak ke ngomongin profilnya seperti apa, roastingannya seperti apa gitu. Sehingga dia misalnya oke, gue beli yang ini seperempat, gue beli ini gitu, kayak gitu. Gue tuh dalam imajinasi gue tuh ya kayak lo cerita soal kayak mana di Jakarta, ya kan, bahwa orang tuh beli, kan berarti dia sudah tahu dong gitu. Bener-bener, itu levelnya udah tinggi kalau di Pak Adi itu udah jauh. Itu sampai kalau cuman sekian gram itu udah tinggi gitu loh. Dia udah tahu banget konsumsi gue segini gitu. Iya, dan Pak Hadi itu selalu marah Pak kalau pelanggan itu beli banyak gitu. Sebagai bentuk edukasi. Sebagai bentuk edukasi. Kecuali dia nanya, ini buat oleh-oleh Om. Nah dia baru, oke, ngono buat di rumah, fotonya banyak, udah. Lu susah amat nyari di sini doang, dia bilang gitu. Lu tinggal kesini, bilang, nah, gitulah orang lebih. Dia mengedukasi sampai ke situ. Gue nih masalahnya gue nggak tahu karena radius yang datang ke sini gue nggak tahu siapa. Kalau gue kan belakang bukan komplek yang gimana, dia kan di Bintaro ketahuan dan itu pasar gitu kan. Jelas. Jadi dia jelas tahu dia. Kalau gue bingung gue sama radius kayak gitu. Cuma pada akhirnya gini sih, sedikit banyak orang tuh akhirnya jadi tersadar gitu, terutama orang tua bahwa kopi yang di pasar itu udah kecampur sama jagung dan lain-lain gitu. Oke. Sekarang dia udah tahu bahwa kopi yang enak itu dari biji. Tapi makanya yang jadi masalah adalah kadang-kadang dia nggak tahu harus beli di mana. Itu permasalahan pertama. Terus kedua, nggak repot dalam artian gini. Dia nggak ngomongin profile roasting ya, tapi dia tahu dia nggak mau gosong gitu loh. Artinya kan sedikit banyak dia udah tercerahkan sesuatu gitu loh. Kita mungkin beda bahasa aja kalau menurut gua tuh. Kalau kita bilang dark roast dengan tradisional atau mungkin dark roast yang versi kita gitu loh. Yang tidak terjadi chipping atau yang lain-lain hal lah itu lah, defect-defect itu. Artinya secara tidak langsung edukasi ke masyarakat yang cuma minum kopi, ini gue sebut home brewer bisa nggak ya? Walaupun cuma tubruk doang gitu, bapak-bapak yang minum. Menurut gue sih ya. Menurut lu ya? Home brewer. Karena gue bilang kayak gitu kenapa? Karena di kantor gue juga kayak gitu Pak. Mereka sudah, ya lu udah sering gue kasih lihat lah banyaknya. Dan mereka sudah bikin seperti itu juga Pak sebagian. Iya. Sudah cangkir, panasin air, berapa sendok, tembak, itu tubruk kan gitu loh. Iya. Sesimpel itu. Artinya, tapi kopinya ya tau lah ya kopi yang mungkin biasa kita konsumsi, tapi sayangnya sudah dibeli mereka dalam bentuk bubuk gitu loh. Okay. Ya powder ya, karena dia halus banget sih. Iya powder itu kayaknya. Nah makanya itu. ketika di situ gue menyadari satu hal sih gitu. Jadi yang datang ke sini memang kadang-kadang ke situ Pak. Mereka benar-benar datang. Memang ada beberapa yang udah punya grinder lah ya. Dengan asumsi bahwa mereka home brewer yang gua nggak tahu mungkin ada level kali ya kalau home brewer. Kalau sekedar tubruk doang level berapa gitu kali. Secara equipment-nya cuma itu mungkin secara doang. Gengsi itu Pak. Secara gengsi. Oh ya, level secara gengsi. Level gengsi, bukan level kemampuan, level gengsi itu Pak. Jadi memang begitu. Nah, itu juga sebenarnya akhirnya asumsi apa yang kita asumsikan bahwa itu tadi gue bilang. Asumsikan bahwa sebagian orang memilih untuk datang ke kedai kopi. Karena untuk sekelas tubruk aja. Mereka udah mencari itu gitu. Oke. Jadi memang karena banyak Pak pelanggan yang beli beans gue itu yang nggak ngopi di sini Pak. Oke. Jadi ketika dia beli,
gue sih mengikhlaskan karena memang dia bukan pelanggan sini. Yang akhirnya pasti ya udah lu mau ngilang 1 bulan terus sebulan lagi mau tiba-tiba muncul tiba-tiba hilang ya udah gitu. Iya. Jadi itu kayak ini orang berarti tipikal orang yang ini salah satu yang insecure untuk keluar lagi rumah pasca pandemi. Gue nggak tahu berakhir belum ya. Nah itu menurut gue tuh ada assignment seperti itu juga. Orang yang apa gue bilang, mungkin bisa bilang levelnya awam, cuma sekedar tubruk doang. Mereka udah ngerti gitu. Gue pernah sempet nanya salah satu mereka ini mulai dibawain Pak, dibawain kopi dari Negara Alam, dari Semendo, dari apa segala macam kayak gitu. Gue rasa kalau eksibisi yang akan datang treatmentnya pas, gue rasa itu sangat ini juga. Tapi gue juga menyayangkan roastery yang ada di Palembang tapi nggak mengakomodir permintaan yang seperti itu kayak gitu. Nah, karena lu nyinggungnya itu Pak, gue itu juga sebenarnya jadi teringat masalah kopi atau ngopi itu kan cuman sekedar masalah mau atau nggak bikinnya aja. Kalau kita ngomongin tubruk misalnya. Iya. Balik lagi kalau di kantor gue itu mereka itu mau aja ngopi, tapi mereka pesen ke OB gitu untuk bikinin gitu, dengan kopi yang sudah ada di situ kan. Tapi untuk sebagian lagi yang mau effort sedikit untuk menuangkan beberapa sendok kopi kemudian menuang air panas sendiri, mereka tuh akan memilih kopi yang sudah ada itu yang macem-macem sebenarnya. Oke. Artinya kan ya kopi gitu loh, ya udah gitu kan. Mau apa aja kopi. Mau aja kopi. Karena mungkin ketika mereka melihat gue membuat kopi, kesannya terlalu ribet dan memang iya gitu loh. Iya, V60 ribet. Ribet gitu loh. Apalagi kalau lu tanya terus mesti dijelasin lebih ribet lagi. Dan harus terlihat ribet gitu. Nah, jadi kalau menurut gue tuh untuk semakin membuat masif ini memang memperkenalkan kopi sebagai ya kopi udah gitu loh, dan artian lo bisa minum tubruk aja udah gitu loh. Iya. Karena gue nggak tahu ya, tapi gue mungkin mengenal kopi itu pada masanya yang mungkin buat sebagian orang atau mungkin buat lo itu tidak pas. Karena gue mengenalnya dari sisi manual brew V60 lah, yang ribet gitu loh. Iya. Bahkan gue kenal kopi itu dari sipon loh. Bukan tubruk ya? Bukan Pak, maksudnya kopi Ya, benar. iya kopi. Iya, dari sipon. Di mana? Iya, di pantry lama itu. Di mana? Di kantor gue yang lama. Oh, oke. Yang adanya sifon, bukan V60. Oke. Dan Jadi, itu lo nggak dapetin apa-apa ya? maksudnya? Minum sipon tuh lo nggak dapetin apa-apa ya? Aroma doang yang kemana-mana. Oh iya, satu. Tapi buat gue yang memang nggak ngopi dasarnya, menurut gue itu sebuah pengalaman ngopi, Pak. Experience banget. Experience banget, karena ternyata kopi hitam itu ya nggak yang gue bayangin lah gitu, maksudnya sebagai orang yang nggak ngopi. Ternyata gue bisa nikmatin gitu. Tapi kalau ngelihat sifon itu sebuah excitement, sebuah pengalaman, tapi sekaligus apa ya? Nggak mungkin sesuatu yang lu replika sendiri. Oke. Ya nggak bisa Iya kan? Lu nggak bisa bayangin bahwa lu oke, ini keren sih cara nyeduhnya, atau misalnya lu ke Excelsior diseduhinnya luak dengan itu, pasti kan mereka akan menjual itu kan, mendorong produk mereka plus cara itu. Lu akan excitement dengan itu, tapi lu nggak berpikir bahwa oke, gue akan melakukan ini sendiri di rumah. Kayaknya nggak gitu loh. Tapi itu yang gue alamin. Dan banyak orang di masa itu alamin. Maka V60 naik segala macam. Kedai-kedai kopi muncul dengan V60 gitu loh. Benar. Sementara menurut gue, buat sebagian orang saat ini, yang penting tuh gue pengen ngopi gitu loh. Mereka sudah ada beberapa pengalaman rasa-rasa kopi yang bisa mereka rasain beda-beda gitu loh. Di tempat gue itu, oh ini kayaknya terlalu strong, oh ini asemnya tinggi banget ini gitu loh. Sudah ada sensasi-sensasi itu yang mereka rasain gitu. Tapi kalau mau lu V60 ribet mereka bayanginnya. Ya udah tembak aja. Sekarang mereka nanya, "Jar, ini yang enak yang mana ya?" gitu kan.
kalau gue apa yang mau gue bilang, ya udah bilang aja, wah siang kayak gini yang ini enak nih misalnya Jawa Barat gitu kan, wah lagi panas nih gitu, paling gue gitu aja gitu ya. Tapi bagaimana mereka mau memilih dari sekian banyak itu menunjukkan bahwa mereka tahu kopi itu nggak cuma satu rasa doang gitu loh maksudnya. Ya itu kan sebenarnya dilema kata-kata instan di Indonesia, Pak. Mie instan, kopi instan. Ya. Nah, cuman dengan artinya bagaimana mengenalkan kopi sebagai sebuah kopi, bukan cara seduhnya. Gue mengenal kopi dari sisi brewingnya, Ya. seduhnya, Caranya. bukan dari produknya sendiri gitu loh. Menurut gue, perspektif gue adalah gue into ke kopi dari cara seduhnya. Mungkin ada sebagian orang juga yang merasakan seperti itu. Gue sangat tertarik kopi karena melihat sifon yang wah sangat kimiawi sekali ya kan, prosesnya lu panasin itu, air panasnya naik terus turun lagi, wah itu kan gitu loh. Sebagai orang yang pernah belajar terus, wah ini bisa ya untuk bikin minuman gitu kan, ada sendiri. Mungkin untuk orang yang taunya ngopi itu dari sisi rasa, ada yang rasa kental, rasa manis, rasa pahit, itu mah udahlah gitu kan. Yang penting kopinya gimana gitu kan itu. Nah itu maksud kita, apakah dengan kita membuat sebuah acara event gitu loh, kita bisa mengenalkan kopi itu sebagai, menurut gue sih underline-nya yang layak menjadi perhatian tuh itu. Iya, harus memberikan impact atau benefit yang apa bahasanya, mudah dicerna dan iya sih. Karena kalau ngomongin edukasi zaman dulu itu kan sebenarnya lebih kepada cara edukasi menyeduh kalau menurut gue ya. iya benar. Karena itu Gue tidak mengedukasi. Kalau balik ke belakang, kita tuh tidak mengedukasi kopi, kita mengedukasi menyeduh kopi nggak sih? benar. Karena 2015 lomba V60 itu kan open service tuh, Pak. Itu lomba V60 pertama dan open service pertama di Palembang. Oke, pertama langsung open service ya. Yoi. Makanya kalau ada yang belum tahu masih mempertanyakan kenapa nggak open service, ya 2015 itu adalah pertamanya gitu. Dan ternyata masih jauh gitu ya. Karena masih jauh, masih ketemunya 2000 berapa gitu, 18, 19 baru open service kembali. Baru cocok untuk open service ya kan. Dari open service itu aja gue kayak ngerasa bahwa itu jadi template di mana kan gue ngajarin dulu tuh, Pak. Oke. Cara ininya open service ya. Begitu di kedai kayaknya template itu tuh kepake kayak gitu loh. Ya, ini jenuh gini Yeah. Sampai gue tuh di setiap gue ke kedai dia nanya gimana nih, berapa kali puring nih, seduhannya berapa gue. Jadi begini gue. Karena itu akhirnya menjadi random. Akhirnya itu juga dijadikan sebagai edukasi yang keluar di kedai kopi. Bener kalau lu bilang, pada akhirnya kita memang mengedukasi bagaimana cara menyeduh. Makanya di tahun 2016 itu banyak akhirnya yang punya kedai kopi, Pak. Karena mereka bisa belajar bagaimana cara membuat kopi. Iya. Gitu loh. Jadi yang ini gue bisa bikin bisnis sih karena gue belajar dari Rangga nih misalnya. Rangga dulu kan open bar tuh. Final gitu. Jadi akhirnya gue memberanikan diri untuk bikin kayak gitu. Dan dia bisa menjual ilmu itu dari dia dapat otodidak itu bisa ke orang lain lagi, ke orang lain. Karena semua poin itu bicara bisa 1.15, 13. Intinya kan semua hal yang terkait dengan kerumitan ya, dalam tanda kutip menyeduh. Bener, apa yang ngomong, gimana ini bang, ngeluarin asemnya lebih banyak. Nah, itu sebenarnya yang jadi apa? Di awal, ke belakang-belakang memang orang akhirnya ini sih sebenarnya, Pak. Kalau gue bilang, gue nggak tahu ya. Kalau gue sebenarnya jadi jatuhnya ke cocok-cocokan jadi gue tuh. Maksudnya? Jadi gue kalau misalnya dulu waktu gue pertama kali di Kopi Baik itu, gue kan
gue walaupun bikin lomba V60 tapi kan kedai gue nggak V60 Pak. Gue kan espresso base dari awal kan memang gitu. Karena gue lahir dari situ kan. Situ, gue kalau ketemu orang, gue selalu menyesuaikan apa kebiasaan dia gitu loh. Oke. Jadi gue nggak bicara tekniknya seperti apa, tapi ini si produk akhirnya produk bicara. akhir, Pajar ini berarti. Ya begitu gue datang, lu suka yang asem kan langsung lembak solok kalau salah. Iya solok. Gue ingat banget tuh, solok asem. Iya, oke. Lebih ke situ. Jadi kalau misalnya ada yang datang, misalnya ini nih cafe latte, gue tahu cafe latte-nya yang harus yang coklat banget misalnya gitu. Gue bisa ke situ gitu. Lebih ke sana ketimbang itu. Soalnya kalau ke sana jadi kayak apa ya? Kalau gue bilang kayaknya mereka nggak ngerti tentang balancing sih. Maksudnya balancing? Ya nggak ada, nyeduh aja gitu loh. Ketika lo udah berceloteh kan hasil akhirnya gimana? Wah ini asem banget. Iya ini Arabica gitu loh. Pertanyaan cuma ke situ doang gitu loh. Okay. Nggak yang bener-bener kucing ya. Maaf ya. Kawin lagi. Gak ada yang benar-benar bisa membalancing bahwa kopi itu balance gitu loh. Bodinya tuh bisa pas gitu loh. Ininya bisa pas gitu. Belum lagi ditambah kan kalau zaman dulu natural itu, Pak. Natural produk. Jadi mana rasa buah aja gitu. Nangka, Pak. Spesifik harus. Iya, spesifik. Padahal sebenarnya dengan treatment tertentu nangka itu bisa aja hilang gitu loh maksudnya. Iya. Bisa lo berubah jadi apa aja. Itu baru 2021, Pak. Iya sih, iya benar. Bener. Dulu given Pak nangka itu. Iya sebenarnya. Maksudnya harus ada gitu loh, malah harus ada gitu. Ada dan harus ada. Kalau sekarang ada tapi gimana ditekan gitu. Makanya kalau dulu kayaknya nggak bicara ke situ, memang bicaranya tentang teknikal bagaimana lu bisa menyeduh. Bener sih, gue setuju sih kalau gitu, gue aminin lah gitu. Tapi gue juga baru sadar Pak, bahwa ketika gue ngomong ini, itu kontradiktif dengan omongan gue sebelum-sebelumnya. Apaan Pak? Terkait obrolan di bar. Oh ya. Artinya kan gue merindukan tuh bagaimana bentuk-bentuk obrolan di bar, bagaimana barista berceloteh ke konsumen terkait kopi yang diseduhnya, bla 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 gitu kan. Kalau bicara pada akhirnya produk akhir, pada dasarnya itu menjadi tereliminir dong. Enggak dong, kan obrolannya harus terupdate dong. Celotehan itu tetap dibutuhkan. Oh tetap ada celotehan harus dibutuhkan celotehan itu. Cuma maksud gue pastinya terupdate lah. Oke. Nggak template lagi kayak yang bilang kayak kemarin, kayak lu harus jeduh, iya bang, ini. Ini ke kanan bang ya? Ini bakal asem nih bang. Bakal lebih asem nih, gua naik turun misalnya terus lu minum, ini asem banget ya, itu Arabica bang. Oh nggak bisa jawab gitu. Ya udah nggak salah apa-apain dong kalau itu bang, Arabica aja asem gitu. Ya kita tahu sama tahu gitu. Karena kalau ngomongin Arabica jadi asem itu secara awam itu masih Pak. Termasuk gua kemarin dapat pelanggan gue yang beli kopi bubukan itu, kopi geraman itu. Gue ada pilihan Arabica sama Robusta. Arabica memang gue roasting dark. Oke. Dia bilang, janganlah Arabica nanti asem dia bilang. Gue udah sitem gitu. Gak apa Mak, lu cobain aja dulu bilang. Kalau cocok, nih. Tapi dia nggak mau, gue kasih sampling deh gue gitu. Gue sampai begitu. Gue kasih sampling nih Arabica. Kalau asem, dulu nggak usah diminum dia bilang gitu. Kalau enak, gue balik lagi. Bener dong, balik lagi dia beli Arabica. Tapi Arabica saat itu yang di Godak itu tuh nggak banyak. Jadi akhirnya mutus juga. Sayang soalnya Pak. Udah dapet jarang, tidak. Iya. Jadi kemarin ke masyarakat juga lebih ke orang-orang masyarakat gue kayak wawako. Itu masih juga persepsi tentang Arabica tuh asam. Tapi memang yang hal-hal itu sebenarnya harus teredukasi. Makanya akhirnya obrolan-obrolan itu masih tetap harus ada, Pak. Oke, obrolan itu tetap ada, kehangatan koneksi antara barista dan konsumen itu tetap harus ada gitu. Karena itu tadi gue bilang, karena banyaknya informasi yang masuk ke masyarakat itu belum tentu benar, Pak. Itu tadi dia bilang. Dia ngomong, gua nggak mau Arabica nanti asam lambung naik bilang gitu. Enggak itu Pak, dark Pak bilang. Iya tapi Arabica asem kan? Iya sih gue gitu, cuma maksud gue ketika di roastingan tertentu
itu akan berkurang dan itu nggak mengganggu Tetap apa-apa. ada penyampaian informasi sebenarnya. Iya sebenarnya. Jadi hal-hal seperti itu tetap harus ada. Kalau gue nggak pikir template lagi nggak sebenarnya. template, makanya kalau lo mengeliminasi gue rasa nggak harus sih. Cuma mungkin obrolannya harus terupdate itu. Oke. Karena banyak Berarti tetap ada kepedulian terhadap bagaimana produk ini dibuat ya. Iya Nggak dong. sekedar oke gue pesan, penting kopinya datang enak gitu kan. karena Bisa diminum. karena barang ini nih akan ini Pak, continue gitu loh maksud gue tuh. Kita harus keberlangsungan dia nyampe ke konsumen dan itu dia bisa beli lagi itu kan harus kita jaga Pak. Jadi makanya informasi-informasi seperti itu memang harus apa? Harus ditumbuhkan gitu loh. Itu memang harus gue bilang malah harus ditumbuhkan gitu. Nah itu kalau misalnya kayak lu bilang, abang gua kemarin datang tuh dari Bandung kan. Oke. Terus dia bilang, Geng kopi lemes ya. iya, capek dia ngopi di sana. Terus, bawalah ini apa? Maulah kopi mau gitu kan? Ya udah kan. Gue tanya, sebenarnya nggak ada ya rupanya yang ready kan? Waduh, jangan yang bikin kembung dong ya. Ya udah. Belum jadwalnya sih. Ya iya memang makanya kan. Tapi di rumah gue masih ada stok tuh kan. Gue beli sekilo baru terpakai berapa ratus. Ya udah gue potong. Ya gue giling lah ya. Gue bikin bubuk. Ya artinya seperti itu gitu. Maksudnya dia tahu. Pertama dia sudah tahu mana kopi yang menurut dia cocok buat dia gitu loh. Ya. Kopi-kopi lemes mah lewat gitu. Iya, Oke itu. Terus dia bersedia untuk ya itu tadi. Ternyata menurut dia ya kopi bubuk ya udah nggak harus kopi bubuk yang tersedia di pasar dalam artian di supermarket enggak. Dia bisa cari di tempat-tempat lain, di roastery misalnya. Dia sudah tahu bahwa ada tempat seperti itu untuk nyari kopi. Paling dia malas aja gitu loh. Atau dia mungkin ngomong sama temennya yang lebih mau lah nyari gitu ya kan. Tapi dia tahu bahwa ada loh produk kopi bubuk yang bisa gua tubruk sendiri di rumah. Iya, Gitu loh. Dan gue tuh ya kaget maksudnya. Lebih kayak lo yakin nih mau lo mau bawa, lo mau minum harian gitu loh, maksud gue tuh ada pertanyaan seperti itu di diri gue tuh ketika dia ngomong kayak gitu. Karena apa iya sudah sampai selevel itu gitu loh. Gue rasa Walaupun memang dia pengopi ya, artinya Iya. dia pasti ngopi lah dalam sehari itu di rumah sekalipun. kalau gue bilang sampai atau nggak sampai ya Pak, harapan kita tuh tetap ke situ Pak. Gue tetap berharap seperti itu. Gue berharap tetap punya roastery modern. Roastery modern tuh sebenarnya semacam Pak Hadi gitu. Cuma kan dia bentuknya toples. Kalau di luar negeri dia pakai tabung-tabung gitu kan. Oke. Bisa beli per gram juga itu tuh. Ada harga gramasi per gram, ada harga per 1 kilo gitu. Lu bisa beli pakai biji atau lu bisa digiling di situ juga. Tanpa lu harus melibatkan ke pasar gitu loh maksud gitu. Ke pasar yang udah bubuk doang, udah ada merek bebek ayam dan lain-lain gitu misalnya. Sendok garpu dan lain-lain. Tetep ya. Yang ke situ maksud gue tuh. Jadi kalaupun itu terjadi atau tidak terjadi, gue selalu berharap itu terjadi. Yang jadi masalah adalah gini loh, gue tuh berpikir bahwa ini kita ada roastery banyak, tapi yang dicangkup tuh tetap orang-orang yang segmented gitu loh. Padahal gambarannya adalah masyarakat umum itu udah tahu gitu loh, udah tahu kopi di pasar itu udah kecampur dan gue nggak mau minum kopi itu gitu loh. Tentang kepedulian mereka tentang kesehatan mereka juga gitu loh. Tentang apa ngomongnya self reward gitu loh. Itu kan menurut gua dia kayak self reward diri dia sendiri bahwa gua harus minum kopi lah minimal walaupun gua nggak bisa keluar, gua minimal beli biji kopi yang bagus gitu loh. Beli kopi yang bagus gitu loh. Kalaupun robusta, ya robustanya nggak ngasal aja ngerostingnya udah gitu maksudnya. Udah ngerosting asal aja mungkin dia masih terima gitu. Yang penting nggak ada campuran jagung dan lain-lain lah, arang apa segala macam. Itu kan sebenarnya ada hal-hal yang arahnya ke situ gitu. Jadi menurut gue tuh
harusnya kita ada juga yang ke situ. Sekarang lu coba mau kemana? Berarti kan packing-packingannya 200-200 Iya. yang itu harganya lumayan juga gitu loh. Mereka tuh nggak mungkin kalau 80.000 gitu. Dia pasti ke situ ada robusta nggak gitu loh. Iya. Itu kan nggak ada. Atau misalnya lu kemana sih kopi pulang misalnya gitu. Itu kan nggak ada juga gitu. Malah itu lebih random lagi. Untuk orang awam terlalu random. Untuk nunjuk tuh strawberry itu ini biji kopi atau toko buah nih gitu kan bikin bingung ntar. Ada hal-hal seperti itu yang nggak kurang informatif buat orang-orang itu karena orang-orang seperti itu tadi kita pernah bahas dia tuh harus ngumpulin nyali dulu loh untuk masuk ke tempat yang Betul. kira-kira itu. Makanya ketika 2019 2020 ya gue ganti nama ya. Ganti nama jadi nambahin nama toko itu supaya orang bisa lebih Lebih mau lah lebih ya. mau lah gitu. Oh ini ada toko kopi berarti pasti ada kopi jualan kopi nih gitu. Pasti ada kopi bubuk nih, pasti ada ini. Mereka akan lebih ya ada sebagian nyawa dia yang mau untuk masuk dulu gitu loh. Sini lu. Ya ada hal-hal yang kayak gitulah maksud gue tuh. Kita tuh maksudnya sasarannya nggak cuma kita ngomongin kopi specialty yang mulai hilang saat ini gitu persepsinya gitu. Tapi melupakan orang-orang yang pengen ngopi enak itu juga sedih maksudnya tuh. Itu udah. Artinya memang namanya kopi enak itu memang hak setiap orang Oh iya untuk ngopi benar. gitu loh. Makanya bukan ngomong apa ya? Memang kayaknya bahkan dengan definisi yang sudah diubah sekalipun sebenarnya bukan soal spesialty atau komersial, tapi gimana orang tuh benar-benar dapat kopi yang layak gitu. Iya, benar. Dia minum gitu. Makanya dengan cara yang paling simpel yang bisa mereka lakuin sendiri bahkan. Gitu. Iya. Tubruk gitu kan. Walaupun sebenarnya mungkin bininya yang bikin atau sama nggak peduli lah itu. Lebih mudah untuk bininya juga loh. Iya. Iya, ya kalau kan nggak punya bini. Duda sih. itu Pak. Terus kedua ya itu tadi mungkin salah satu event atau eksibisi yang harus itu yang juga harus dititik berat. Betul. Kalau menurut gua sih itu salah satu yang harus benar-benar dititik beratkan untuk kedepannya lah gitu kan. Bagaimana event ini menjadi pembuka tapi jangan sampai jadi penutup lah. Gitu loh. Iya benar. Jadi orang nggak mau lagi ketika ada event lain dia nggak mau ini. Jangan bikin orang jerak lah gitu. Iya. Gue sih antusias kalau misalnya event ini ada dan orang tuh antusias datang, menurut gue sih iya. Yang gue pikirkan itu setelahnya. Iya, Gitu, apakah memberi positif atau negatif gitu? Iya. Iya. Oke, buat yang punya event, kita sebagai bicara kopi siap-siap aja sih kalau mau mempromosikan acara. Mau direcokin juga Iya, mau maksudnya. direcokin boleh. Mau diomongin. Mau diomongin, siap. Mau dinilai acaranya gimana? Udah biasa nih. Oke, inilah sekilas obrolan kita kita ngobrol sore sih, kalian dengarnya mungkin bisa kapan aja sih. Iya. Kan bisa diputar berkali-kali juga. Iya, benar. Postingannya pagi tuh. Oke. Apa? Ya udah langsung close aja. Iya, langsung closing aja. Iya, mau langsung closing. Gua mau closing, gua lupa. Oke, inilah Bicara Kopi. Selamat mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini, terus hidupkan lonceng karena setiap minggu pasti ada yang baru gitu. Ya, Siapa tahu tertarik, siapa tahu menarik. Ngobrolan selalu menarik kan. Ya. Pokoknya dukung itu terus, subscribe terus biar dari kita siapa tahu dapat AdSense ya, bisa bagi-bagi hadiah nanti di kemudian hari. Iya. Oke, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Uco. Saya Fajar. Adios.